Hello blessed people of God. Hari ini saya mendapatkan harta karun yang luar biasa buat kita semua yang siap diberkati dengan melimpah. Saat saya merenungkan firman Tuhan bahwa Tuhan sebenarnya udah menyediakan semua yang kita butuhkan, kita tinggal mengambilnya. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa berkat itu ada di kepala orang benar. Jadi kita tinggal meraihnya, tapi gimana kita meraihnya? Ada beberapa syaratnya. Itu sebabnya tahun ini saya banyak ngajarin murid-murid kita semua untuk kita memperkatakan firman. Karena dengan kita memperkatakan itu dekat dengan mulut kita dan iman timbul dari pendengaran. Yang paling kita percaya adalah sebenarnya kata-kata kita sendiri. Dan firman adalah kekuatan ilahi, kekuatan iman yang bisa menembus batas-batas pikiran dan telinga dengan otak kita, dengan mulut sangat dekat sekali. Jadi yuk kita akan serukan firman. Saya akan baca dalam bahasa Inggrisnya yang beberapa itu lebih gitu ya. Nanti ada ayatnya side by side with Indonesian language. Hari ini saya mendapatkan dari Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Di NIV dikatakan, "And my God will supply all your needs according to the riches of His glory in Jesus Christ." Hampir mirip-mirip. Yang saya sukai adalah New King James Version. "And my God shall supply all your need according to His riches in glory by Jesus Christ." Bayangkan, Tuhan adalah supplier kita dari semua yang kita butuhkan. This is amazing. Jadi Dia sudah menyediakan dan akan menyediakan. Kalau NASB, New American Standard Bible, mengatakan, "And my God will supply all your needs." Jadi Dia akan jadi supplier dari semua kebutuhan kita, percayalah. Lalu, cross reference-nya adalah yang pertama, syarat-syaratnya apa? Matius 6 ayat 33. "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you." Jadi cari dulu yang pertama itu untuk saudara mendapatkan semua kebutuhan saudara yang akan disuplai oleh Tuhan. Yang dilakukan pertama adalah mencari kerajaan sorga dulu dan kebenarannya. Maka semuanya ini akan ditambahkan. Isn't that amazing? Lalu 2 Korintus 9 ayat 8. "And God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work." Dalam hal ini saya juga suka bahasa Indonesianya nih, sangat bagus banget. "Dan Elohim sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu." Walau aku butuh uang, aku gak butuh kasih karunia. Saudara, untuk mendapatkan harta, kekayaan, semuanya itu dibutuhkan kasih karunia. Karena itu kunci awal. Supaya kamu senantiasa, tuh kan, kasih karunia memberikan saudara kecukupan dalam segala
segala sesuatu dan malah katanya ini mah udah berkelebihan, malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan, udah tumplek-tumplek, udah bergunung-gunung. How about that? Tapi kuncinya itu mencari dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semuanya ini akan ditambahkan kepadamu. Lalu Efesus 3 ayat 20. Now to him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to his power that is at work within us. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh immeasurably, lebih banyak, lebih besar daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kuasanya sudah ada di dalam kita, tinggal kita memanifestasikannya. Nah, itu dengan firman, dengan perkataan, dengan aplikasi. Nah, aplikasinya adalah yang pertama tadi, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Nah, aplikasi yang berikutnya, ada beberapa aplikasi. Aplikasi yang lain adalah dari Amsal 10 ayat 3. The Lord does not let the righteous go hungry, but he denies the craving of the wicked. Nah, Tuhan gak menolak orang benar untuk menerima semuanya ini, tetapi dia menolak, dia menahan, dia menutup keinginan orang yang hatinya jahat. Nah, Tuhan siap memberikan apa saja kepada kita. Bahkan dikatakan dalam Roma 8 ayat 32, He who did not spare his own son but gave him up for us all, how will he not also along with him freely give us all things? Bagaimanakah mungkin dia menahan semua kebaikan, semua dikatakan. Sebab anaknya sendiri dia tidak tahan. Anaknya itu yang termahal, terbaik, udah tertinggi, termulia, dia berikan. Apalagi yang lain-lain, kita tuh butuh apa sih di dunia ini? Kecil banget kebutuhan kita. Kebutuhan kita tuh sebenarnya hanyalah salvation, diselamatkan, diampuni dosa-dosa kita, disembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam kita. Itu aja sebenarnya. Yang lain itu kecil-kecil banget. Jadi yang saudara minta, yang saudara butuhkan itu kecil banget di hadapan Tuhan. Alright? Dan 2 Petrus 1 ayat 3. His divine power has given us everything we need for life and godliness through the knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. Kuasa ilahinya telah memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan, apapun yang kita butuhkan di dunia ini untuk kebaikan. Wow. Jadi tidak ada yang ditahannya dari kita. Tidak ada. Tidak ada. Itu sebabnya Daud berkata dalam Mazmur 23 ayat 1, The Lord is my shepherd, I shall not want. Aku gak kekurangan apa-apa. Semuanya tersedia bagiku.
Mazmur 34 ayat 10. Young lions go lacking and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Orang yang mencari Tuhan gak pernah akan kekurangan hal yang baik. Semua yang saudara inginkan, hal-hal yang baik, excellent, yang melebihi, bahkan melebihi apa yang saudara pikirkan, Tuhan bisa sediakan buat saudara. Nah, Maleakhi 3 ayat 10, bring the full tithe into the storehouse, so that there may be food in my house. Jadi syaratnya bawa semua perpuluhan, kembaliin, itu milik Tuhan. Lalu Tuhan bilang gini, test me in this. Uji aku, cobai aku, test me, says the Lord of hosts. See if I will not open the windows of heaven and pour out for you blessing without measure. Tuhan berkata, silakan tes saya. Ini Tuhan loh yang ngomong, bukan manusia. Tuhan bilang, kamu ngetes saya dengan perpuluhan kamu. Kalau aku gak buka jendela surga untuk gerojokin kamu dengan berkat yang tidak ada ukurannya, berlebihan. Aku Tuhan. Tuhan sendiri bersumpah dengan namanya, dengan dirinya. Nah, banyak dari kita sulit melakukan syarat ini karena kita beberapa banyak tidak hidup dalam iman, hidup dalam kalkulator, hidup dalam feeling, hidup dalam kemiskinan, hidup dalam kebutuhan. Nah, ini masalahnya bagi banyak anak Tuhan tidak hidup dalam iman, sehingga syarat ini berat. Mereka hidup dalam perhitungan semua kalkulator. Ini sulit banget untuk kalau dipotong perpuluhan, wah nggak mungkin nutup. Nah, itu dia. Banyak anak Tuhan hanya mengutip ayat-ayat yang enak buat mereka, seperti sebenarnya ini janji Tuhan semuanya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Ask and it will be given to you. Seek and you'll find. Knock and the door will be open to you. For everyone who asks receives. Nah, maunya gini. Semua yang diminta diberikan. Tapi tidak melakukan syarat-syarat. Itu seperti mimpi di siang bolong. Atau kalau mau beli mobil, bayarnya pakai daun. Gak bisa. Semua ada syaratnya. Sebab kalau tidak pakai syarat, tidak pakai barter iman, dan itu hanya mengikuti kata-kata motivator saja, yang mana semuanya itu ilusi. Believe me, ilusi. Kalau kita tidak melakukan kebenaran firman dan kita hanya motivate ourselves, kita hanya menguatkan diri kita hanya positive thinking, kita mau uang banyak, kita mau semua kebutuhan kita dicukupin semua, itu nantinya ayat sihir, nantinya ilusi, nantinya berujung kepada ketamakan, dan nanti akan kembali zero. Karena tidak didukung oleh perbuatan baik, karena tadi dalam surat Petrus mengatakan bahwa kalau kamu mendapatkan semua ini, semuanya ini diberikan kepadamu agar kamu berbuat kebajikan, berbuat kebaikan, hanya untuk berbuat kebaikan, untuk maksud-maksud Tuhan. Jadi semuanya apa yang kita
dapatkan dari Tuhan, apa yang Tuhan sediakan bagi kita, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, janji Tuhan lagi. Yesaya 58 ayat 11. The Lord will always guide you. He will satisfy you in a sun-scorched land and strengthen your frame. You will be like a well-watered garden, like a spring whose waters never fail. Wow. Tuhan akan selalu memimpin kita. Dia akan memuaskan kita di mana-mana. Di tempat yang kering, di tempat yang nampaknya sekarang saudara berkata, ini ekonomi lagi lesu. No, it will never happen to you. Tuhan bahkan akan membuat saudara itu seperti tanaman atau kebun yang dialiri air senantiasa, yang tidak pernah kering karena saudara dekat dengan sumber itu. Mazmur 36 ayat 8. They shall be abundantly satisfied with the fatness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. Oh, indah sekali ini ayat. Engkau saudara akan mengenyangkan dirimu dengan lemak di rumahmu. Mungkin saudara gak suka samcam, it's okay. Tetapi saudara akan kenyang, saudara akan dipuaskan, dan Tuhan akan memberi minum dari sungai kesenangannya. Oh my goodness. We will drink of the river of thy pleasures. My goodness. Wow. Yang saudara nikmati adalah sungai sukacita, sungai kesenangan. Saudara gak ada mikirin kekurangan, kebutuhan, bayar ini, bayar itu. Saudara tinggal jalan-jalan, melayani. Saudara memberi, mengembalikan perpuluhan. Saudara enjoy keliling dunia. Saudara bersaksi di mana-mana, menjadi saksi dari mujizat kebaikan Tuhan. Wow. Mazmur 104 ayat 24. O Lord, how manifold are thy works. In wisdom hast thou made them all, and the earth is full of thy riches. Dunia ini penuh dengan kebaikan Tuhan. Dunia ini penuh dengan kekayaan Tuhan. Dan semuanya diberikan buat saudara. Dan diberikan menurut desain yang saudara inginkan dalam hati saudara. Karena apa? It will satisfy your hunger. Akan memuaskan keinginan saudara, kelaparan saudara sendiri. Dan ayat yang indah sebagai penutup, 1 Tesalonika 2 ayat 12. That you would walk worthy of God, who hath called you unto his kingdom and glory. Ini bahasa Inggrisnya bagus banget. Ya. Kalau bahasa Indonesianya agak terbatas, tetapi bahasa Inggrisnya, dan kiranya kamu berjalan atau hidup, artinya hidup sesuai dengan kehendak Bapa, atau gini, hidupmu layak dengan panggilan Tuhan yang telah memanggilmu bagi kerajaannya dan kemuliaannya. Hidup kita layak dipersembahkan untuk Tuhan. Semua gerak kita, semua pikiran kita, semua perkataan kita, semua pandangan kita,
itu layak sesuai dengan panggilan Tuhan, sesuai dengan pikiran Tuhan. Doa saya bagi saudara semua, agar ketika saudara menjalani kehidupan ini di tahun ini, saudara layak hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Layak yaitu mulia, murni, agar saudara layak menerima semua. Layak itu worthy artinya saudara jangan malu-maluin deh, jangan ada bohongnya deh, jangan ada tamaknya, jangan ada irinya, jangan ada dendamnya, jangan ada pikiran gak sukanya sama seseorang, ngatain orang, merendahkan orang, sombong, angkuh, arogan, dan sebagainya. Tetapi saudara layak dengan pikiran Tuhan, sehingga saudara layak pula menerima semua kebaikan Tuhan. God bless you all, warriors of God. Abundant family, blessed family. God will guide you into all the truth. Bye-bye.